Rasul ini memang singkat, tapi padat dan menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, apakah masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kehidupan kita sehari-hari dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat dan bernegara, hendaknya selalu kita pedomani Al-Quran dan cara pelaksanaannya yang sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin bertanya, sebagian dari aspek kehidupan itu sudah kita ketahui dan dapat kita laksanakan, tetapi mungkin sebagian masih ada yang belum mampu kita lakukan. Mengapa begitu? Mungkin yang pertama, kita belum menguasai sepenuhnya apa sih isi Al-Quran. Kita belum mengetahui sepenuhnya seluruh sabda dan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kepada kita yang masih awam, kita dituntut atau diminta untuk dapat bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Tugas kita orang awam, jika kita tidak mampu mengetahui langsung dari Al-Quran dan hadis, maka tugas kita adalah bertanya kepada orang yang punya kompetensi, orang yang memang punya pengetahuan tentang Al-Quran, dan orang yang memang punya pengetahuan tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, ulun akan menyampaikan beberapa kata kunci untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan beberapa kata kunci yang dapat kita laksanakan untuk memahami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang jika kita harus belajar mungkin memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kata kunci. Mudah-mudahan dengan kata-kata kunci ini kita berupaya untuk memahami Al-Quran itu, memahami sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita belum mampu, maka tugas kita adalah bertanya kepada orang yang punya kompetensi di bidang Al-Quran dan di bidang hadis atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, untuk dapat memahami Al-Quran, maka yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui adalah bahasa Arab. Mengapa begitu? Memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Allah berfirman, Qur'anan Arabiyyah. Quran itu memang berbahasa Arab. Mungkin jika ditanyakan mengapa bahasa Arab, yang pertama kan nabinya adalah orang Arab. Nabi berhadapan dengan bangsa Arab. Oleh karena itu, mungkin mustahil jika orang Arab bergaul dengan orang-orang Arab, lalu Al-Quran diturunkan bahasa Indonesia atau diturunkan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kan sangat logis dan dapat kita pahami. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Jadi seorang rasul itu diutus dengan bahasa kaumnya, bahasa umat yang mereka berkomunikasi, di mana Rasul dan para sahabat beliau adalah orang-orang Arab. Oleh karena itu sangat layak dan sangat wajar Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka beberapa ketentuan yang berlaku di tengah-tengah orang Arab juga berlaku untuk Al-Quran. Salah satunya adalah ini dalam kalimat
mungkin ada istilah peringkasan. Ayat berkaitan dengan puasa Ramadan umpamanya. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Ayat ini jika kita terjemahkan kurang lebih demikian. Siapa saja di antara kalian di bulan Ramadan ini maridan, dia sakit, au ala safarin, atau dia dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus mengganti sejumlah hari yang dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu diqada pada hari-hari yang lain, yang maksudnya adalah sesudah bulan Ramadan. Nah, yang ingin disampaikan adalah, kalau kita ulang tadi, siapapun yang berada di bulan Ramadan ini, dia sedang sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus mengulang, harus mengqada puasa yang dia batalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan yang perlu kita pahami adalah di situ kan tidak disebutkan orang puasa yang sedang sakit, orang puasa yang dalam perjalanan, lalu dia berbuka. Nah, ini yang lalu dia berbuka itu tidak terungkap dalam ayat tadi. Jadi kalau kita ungkapkan begini, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'aftara." Nah, jadi fa'aftara itu tidak ada di Al-Qur'an. Nah, mengapa begitu? Ini kan nanti dapat dipahami mengapa orang harus mengqada, mengapa orang harus membayar jika dia hanya sakit tapi tidak berbuka. Mengapa orang mengqada atau membayar? Dia dari perjalanan tetapi dia tidak berbuka. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa bahasa Arab seperti bahasa yang lain juga, yang terungkap itu tidak selalu begitulah yang diinginkan. Umpamanya pagi ini teman saya tidak datang, mungkin dia sudah berjanji akan datang. Nah, lalu kita katakan kada terlihat batang hidungnya. Yang dimaksudkan apa? Bukan batang hidungnya ini, tetapi yang diungkapkan tidak terlihat batang hidungnya itu artinya dia secara total memang tidak datang. Nah, ini ungkapan batang hidung ini kan satu bagian dari keseluruhan yang diungkapkan. Nah, yang diinginkan adalah dianya yang tidak datang, bukan hanya batang hidungnya. Nah, ini ungkapan-ungkapan Al-Quran itu salah satunya adalah peningkatan. Mengapa itu terjadi? Ini karena sudah merupakan kebiasaan. Nah, mungkin ada ayat yang lain, dan ini pernah ditanyakan orang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kan dalam ajaran yang sudah populer talak itu ada 3 kali. Ayat yang berbicara tentang itu at-talaqu marratan. Talak itu kan 2 kali. Nah, lalu yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Rasul, mana talak yang ketiga? Kalau tadi ayatnya hanya at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Nah, padahal kan dalam ajaran kita memahami talak itu 3 kali. Mana talak yang ketiga? Nah, untuk itu Rasul menjelaskan. Sambungan ayatnya itulah yang dimaksud dengan talak yang ketiga. Fa imsakun bil ma'ruf atau tasrihun bi ihsan. Nah, jadi setelah talak 2 kali, talak pertama, talak kedua, untuk talak yang ketiga itu fa imsakun bil ma'ruf, bisa setelah talak 2 kali itu tidak lagi dicerai. Artinya kan tetap 2 aja. Atau tasrihun bi ihsan. Nah, itulah yang maksud dengan talak yang ketiga. Tasrihun bi ihsan. Cerai tapi dengan cara yang terbaik. Bagaimanapun, karena suami istri kan pernah hidup bersama dengan damai, nah, lalu karena kondisi tertentu terjadi perceraian, maka perceraian itu pun
setelah pertama, kedua harus cerai yang ketiga, nah, maka tasrihun bi ihsan, dengan cara yang baik. Nah, ini artinya apa? Pengetahuan bahasa Arab sudah oke, tetapi untuk hal-hal tertentu perlu juga kita perhatikan bagaimana Nabi menjelaskan. Tadi kan ayatnya at-talaq marratan, masih ditanyakan oleh sahabat mana yang ketiga, padahal kan dalam ajaran sudah dipahami bersama talak itu 3 kali. Nah, ini artinya apa? Untuk memahami itu masih ada ilmu tambahnya. Ilmu tambahnya adalah sabda Rasul sendiri yang menjelaskan tentang itu. Jadi kalau pertama adalah bahasa Arab, yang kedua adalah penjelasan Rasul. Nah, ini kan untuk penjelasan Rasul memang banyak. Nabi itu disebut dengan mubayyinul Quran. Kalau Al-Quran itu pedoman untuk kehidupan kita, tetapi jika suatu saat kita tidak bisa memahami, nah, bisa kita cari hadis Rasul. Kalau pada masa zaman Nabi hidup, nah, sahabat langsung bertanya kepada beliau. Pernah ini ketika turun ayat yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surah Al-An'am ayat 82. Dan ini kalau kita perhatikan tadi